Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Titis Prasini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kota Bendera 6 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini belajar bersama nih Bapak Ibu nih. Di sini saya tidak menggurui dan tidak yang merasa pintar, tapi di sini kita belajar bersama, sharing bersama tentang anak didik kita, anak-anak kita di sekolah, bagaimana perilaku mereka di rumah dan di sekolah seperti itu. Baiklah, mari untuk mengawali acara kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara nih. Nah, menurut KHD, saya singkat menjadi KHD, pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, jadi bukan dasarnya, jadi perilaku hidup mereka, dan sehingga muncul kekuatan kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua pun sama, kita tugasnya adalah menuntun anak-anak untuk menemukan kodratnya. Kodrat yang seperti apa sih? Kodrat mereka itu bagaimana sih? Kita tidak bisa memaksakan kodrat anak-anak, ya. Karena pada dasarnya setiap anak itu spesial, setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik hanya bisa menuntun, mengarahkan anak-anak menuju kodratnya. Ibarat sawah pada ladangnya, untuk menghasilkan padi yang baik, kita harus memberi pupuk, membuang gulma, seperti itu. Jadi jika ladang atau sawahnya itu subur, tanahnya sudah subur, kita juga harus memberi bibit yang bagus. Nah, bibit yang bagus jika kita tanam di ladang yang subur tadi, kira-kira bisa tumbuh atau tidak? Ladang yang subur, kita tanamkan benih, bisa tumbuh. Tapi jika kita tidak merawatnya, kira-kira tumbuhnya akan tumbuh dengan baik apa tidak? Jika tidak diberi pupuk, dibuang gulmanya, maka akan tumbuh padi yang baik atau tidak? Tidak. Nah, disinilah diibaratkan sekolah adalah ladang atau sawah, guru adalah petaninya, dan siswa adalah benihnya. Jadi, sebagai seorang petani agar mendapatkan hasil padi yang baik harus merawat benih dari awal sampai menjadi tumbuh, subur, dan membuahkan padi yang baik. Seperti itulah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kita akan menumbuhkan budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yaitu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mewujudkan siswa yang kreatif, siswa yang memiliki nalar yang kritis, dan siswa yang mandiri. Nah, diharapkan siswanya itu nanti bisa mandiri baik di sekolah,
di lingkungan sekolah, bahkan saat terjun di masyarakat diharapkan nanti anak-anak kita itu bisa mandiri, jadi tidak bergantung dengan orang lain tapi bisa mandiri. Selanjutnya, konsep utama dari budaya positif ini ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol. Di sini bisa posisi kontrol guru atau posisi kontrol orang tua. Terus kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk saya mempelajari modul ini butuh waktu selama beberapa minggu. Nah, dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 itu butuh waktu berminggu-minggu, tapi di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu hanya dalam waktu 1 jam. Saya persingkat menjadi 1 jam. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu bisa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Anak kelas 1 yang dibutuhkan apa? Ya, yang dibutuhkan awal masih ada konsep dasar, belajar membaca, menulis seperti itu. Jadi akan tidak cocok jika kita langsung masuk ke kelas 1 langsung memberikan bacaan yang begitu banyak yang dibaca. Itu sangat tidak cocok ya diterapkan di kelas 1. Jadi kita memberikan pengajaran kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ya. Terus kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah juga harus menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta dapat bertanggung jawab. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa. Di rumah pun sama, disiplin anak-anak di rumah juga sangat berkaitan dengan posisi kontrol orang tua terhadap anak-anak. Jadi posisi kontrol kita terhadap anak-anak kita itu sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak mungkin memaksakan anak-anak harus berbuat seperti ini, itu juga tidak mungkin. Nah, di sini saya akan membuat ilustrasi tentang cobalah buka. Ada 2 orang di sini, A dan B. Ya, si A ini menggenggam tangannya seperti ini. Di sini tangannya berisi rahasia, sesuatu hal yang sangat penting sekali, digenggam sendiri seperti ini. Nah, terus kemudian ini si A, kemudian si B ini berusaha membuka genggaman tangannya ini, ya, baik dengan dirayu, baik dengan dimarahi, pokoknya bagaimana caranya agar genggaman ini mau dibuka oleh si A. Ya, diibaratkan si A itu adalah anak kita, B-nya itu adalah kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap si anak si A-nya itu agar dia mau membukanya? Apakah membiarkan saja dia menggenggam sendiri? Apakah merayunya, memarahinya, yang penting dia mau membuka? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuka genggamannya atau tetap membiarkan saja seperti ini? Merayu untuk membukanya. Ya, ada yang merayu, ada yang mencoba memarahi, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini posisi kontrol guru menurut Dr. William Heiser, ya, dalam kontrol teori dia menyatakan bahwa upaya kontrol dilakukan sebagai ilusi. Ilusi yang bagaimana sih? Yang pertama, guru mengontrol murid. Tadi dari genggaman tadi, guru berusaha merayu, ayo buka, dimarahi. Atau orang tua,
dibuka genggamannya, ayo cepat, kalau tidak buka nanti saya hukum, kalau tidak buka nanti ibu hukum. Ada lagi, ayo dong dibuka, nanti ibu beli permen, ibu kasih ini, ada yang seperti itu. Nah, di sini guru mengontrol murid, guru mengontrol murid. Nah, kalau muridnya tetap pada pendiriannya, dia tidak mau membuka. Tapi kalau muridnya nurut dengan guru, tipikal murid yang anak-anak yang nurut dengan bapak ibunya, dia dengan sukarela, ya udah deh dibuka. Nah, itu padahal ini isinya rahasia, gitu ya. Nah, itu yang guru mengontrol murid. Itu sebagai institusi kita sebagai orang tua dan sebagai guru. Yang berikutnya, semua pewarna positif, efektif dan bermanfaat diberikan pewarna. Ayo dong, kalau misalkan kamu nanti buka itunya, nanti diberi hadiah, diberi royalti, dirayu, seperti itu ya. Nah, di sini gurunya memberikan penguatan positif, padahal belum tentu penguatan positifnya itu baik untuk siswanya. Jadi maksud di sini adalah siswanya itu harus punya pendirian masing-masing, tapi guru hanya bisa menuntun. Guru atau orang tua itu menuntun, jadi bukan berarti memaksakan. Kalau tadi yang mengontrol murid, ayo dibuka, berarti kan kita memaksakan, ayo dibuka, ayo nyipu kelas sekarang. Ya berarti kan murid melakukan tindakan tersebut dengan keterpaksaan, dengan kontrol oleh gurunya. Sama halnya dengan penguatan positif, ayo dong disapu biar bersih. Ya sama saja seperti itu kan berarti seperti perintah. Nah terus kemudian kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini seperti ini. Nah saya juga sering dengan anak saya. Nah tapi ternyata ini salah ibu-ibu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita juga bisa memperbaiki diri ya terhadap perilaku anak-anak kita. Pada poin yang ketiga ini, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita memberikan kritik membuat anak-anak itu merasa bersalah. Contohnya, kamu seperti itu mengecewakan ibu. Ibu tuh nggak suka loh kalau kamu itu nakal, kamu itu main dengan dia seperti ini. Nanti kamu jadi anak yang tidak berhasil, terus nanti kamu jadi gagal seperti itu. Nah itu kan kritikan yang membuat si anak merasa bersalah. Tapi efeknya ada efeknya Bu. Efeknya membuat anak itu trauma. Jadi nanti dalam pikiran mereka, oh iya kebetulan kami si kain, kalau kita bermain dengan dia, nanti kita gagal. Nah itu seperti itu. Jadi jangan memberikan kritikan yang membuat anak itu merasa bersalah, terus akhirnya menimbulkan efek trauma. Contohnya di dalam rumah atau di dalam kelas kita, misalkan ada anak yang sukanya mencontek. Kamu kok sukanya mencontek sih? Kamu tahu nggak sih kalau mencontek itu tidak bagus? Nanti kamu jadinya bodoh terus loh kalau mencontek loh, seperti itu. Nah, itu kan memberikan efek anak merasa bersalah. Nah, padahal seperti itu tidak boleh. Jadi kita berikan pendekatan kepada anak-anak kita agar tidak merasa merasa anak itu merasa bersalah terus akhirnya membuat efek trauma seperti itu. Jangan seperti itu pendekatannya. Jadi kita bisa dengan pendekatan didekati anak tersebut. Misalkan anak-anak malu, kita bisa mengajak diskusi berdua seperti halnya di rumah. Kalau anak melakukan kesalahan juga jangan langsung memarahi, salah, kamu juga seperti ini. Jangan seperti itu. Kita biarkan anak tenang dulu, terus kemudian baru kita komunikasikan dengan anak. Kenapa sih kok kamu berbuat seperti itu? Kenapa sih kok kamu tadi marah-marah? Nah dengan seperti itu nanti anak dengan perlahan dia akan membuka diri seperti itu ya. Terus kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo kerjakan PR-mu di rumah, misal ibu-ibu, bapak-bapak, cepetan dikerjakan PR-nya. Kalau mau dikerjakan ini. Ya. Di sekolah kan ibunya, ayo piket, ayo hapus semua tulisnya. Kamu udah tahu tugasnya piket, tapi kamu tidak melaksanakan piket. Nah, berarti itu kan gurunya yang memaksa, tidak berdasarkan kesadaran anaknya sendiri. Nah, kita berikan sounding ke anak-anak kita. Sounding itu seperti pengertian anak-anak kita. Ini loh, kalau PR bu guru itu memberikan PR itu agar kamu itu bisa materi ini,
bisa mengerjakan soal. Jadinya kamunya bisa besok pada saat mengerjakan soal seperti ini lagi, kamu dengan mudah mengerjakan. Itu seperti itu. Kita berikan sounding yang positif kepada anak-anak kita. Itu tentang teori kontrol. Selanjutnya yaitu tentang disiplin. Apa sih makna disiplin? Bapak Ibu ada yang tahu disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Oke, disiplin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi? Ya, disiplin. Oke. Disiplin di sini ya, disiplin itu banyak maknanya ya. Jadi bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif. Negatifnya akhirnya membuat tidak nyaman karena harus seperti ini ya. Tergantung dari sisi mana kita menilainya arti kata disiplin positif. Nah, jadi dalam budaya kita, arti dari disiplin positif ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya agar orang lain itu patuh sehingga diberikan disiplin seperti itu, ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan yang tidak nyaman karena memaksa seseorang untuk patuh seperti itu, ya. Nah, tetapi sebagai pendidik atau sebagai orang tua, tujuan kita adalah agar menciptakan anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tumbuhnya disiplin positif ini tidak berdasarkan motivasi ekstrinsik, maksudnya bukan berdasarkan motivasi dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kesadaran pada diri sendiri bahwa kita itu dengan sukarela harus melakukan itu. Jadi tidak dengan keterpaksaan, tidak dengan sudah ada aturan dari bu guru kamu harus melakukan disiplin, berangkat rajin seperti itu. Nah, itu berarti kan masuknya motivasi secara ekstrinsik, motivasi dari luar. Tapi di sini kita harus menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri sehingga dengan kesadaran anak-anak itu bisa dengan mudah melaksanakan disiplin positif. Nah, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Intinya menumbuhkan kesadaran dengan sukarela, tidak ada keterpaksaan, tidak ada hukuman. Seperti itu disiplin positif. Jadi anak-anak menyapu lantai ya karena dia sudah tahu tugasnya dia menyapu lantai, tidak dengan keterpaksaan, aduh saya harus piket, saya takut dihukum, tidak seperti itu. Jadi kita berusaha memerdekakan anak, membuat anak merasa bahagia sehingga dia dengan sukarela mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang daya tangkapnya cepat, ada anak-anak yang daya tangkapnya lambat. Ada juga anak-anak yang mereka perkembangan fisiknya cepat, ada juga yang perkembangan fisiknya lambat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahwa setiap orang itu memiliki gambaran atau kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, di sini setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan survival di sini ya, survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau belonging ya, rasa cinta, rasa kasih. Terus kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Ibu Titis adalah guru kelas 6 di SD Negeri Kota Mandala 6.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Nganjar. Beberapa anak mengeluhkan ulah Nganjar yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan apa Nganjar melakukan itu? Jika Anda sebagai ibu titis, apa yang akan Anda lakukan dengan Nganjar? Coba, apakah langsung memarahinya? Coba buka diri. Apa yang akan buka diri lakukan dengan Nganjar? Oke, berarti memanggil Nganjar, kita melakukan pendekatan, menanyakan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti itu ya. Nah, sebagai seorang tua, sama halnya di rumah pun seperti itu ya. Kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak ya. Kebutuhan dasar anak-anak tadi kan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, di sini dari kasusnya Ibu Titis ini, maka dalam konteks disiplin positif, Ibu Titis itu seharusnya mencari tahu alasan Nganjar melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dicari, yang berusaha dicari oleh Nganjar. Ya, jadi setiap anak itu di kelas maupun di rumah itu kan berbeda-beda. Yang pertama kita bisa menyimpulkan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama berdasarkan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi berdasarkan kebutuhan bertahan hidup, si Nganjar ini memang dari rumah itu lapar, dia belum sarapan, ibunya belum masak. Ini hanya contoh ya Bu. Ibunya belum masak, tidak dikasih sambung, jadi dia itu lapar. Jadi untuk bertahan hidup dia berebut makanan temannya. Itu berdasarkan kebutuhan yang itu. Nah, kebutuhan yang kedua bisa jadi dia itu haus akan kasih sayang. Jadi dengan seperti itu, dengan dia berbuat seperti itu, teman-temannya akan jadi perhatian kepada si Nganjar. Nganjar kok di rumah ini? Nganjar kamunya belum sarapan. Nih dikasih akhirnya menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, yang berikutnya kekuatan atau power. Mungkin Nganjar ini ingin dianggap merasa hebat. Dia itu yang paling hebat di antara teman-temannya. Saya loh yang paling berkuasa di kelas ini. Jadi ditakuti oleh teman-temannya seperti itu. Atau yang berikutnya yang keempat, kebebasan. Nganjar itu ingin bebas. Jadi Nganjar sudah diberi bekal oleh ibunya. Misalnya bakalnya hanya rebusan singkong, rebusan pisang. Nganjarnya dia temannya makan burger, dia ingin makan burger gitu lah. Jadi dia tidak bebas karena di rumah dia itu hanya terbatas. Nah, dia ingin merasa bebas. Terus kemudian yang berikutnya karena kesenangan. Jadi saya itu senang kalau melihat ekspresi teman-teman saya itu merasa menderita, merasa tersiksa sampai nangis ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus tahu dulu ini tuh anak itu sebenarnya dibutuhkan itu apa. Ya, dengan kita menganalisis anak-anak itu butuhnya apa, contoh seperti di rumah, maka kita bisa melakukan pendekatan ke anak-anak. Kok ini anak di dalam kelas kok sukanya membuat gaduh ya? Oh, ternyata si Nganjar ini ingin diperhatikan oleh gurunya. Ini loh Bu, saya pakai baju baru, tapi kok gak diomong. Kadang kalau anak kelas 1 kayak gitu ya, Bu, yang sepatunya anyar, gitu kan ada gitu ya Bu ya di kelas 1 ya. Terus kalau di rumah pun kadang juga sama. Anak yang punya lato-lato baru, lato-latonya baru, tapi padahal ini dibalikan oleh orang tuanya. Ternyata kalau kita perhatikan, ternyata kamu bisa main lato-lato anak, merasa diperhatikan, merasa senang gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang bukan anak-anak ya. Jadi perilaku anak itu memang kadang spesial. Jadi mereka kadang ingin menonjolkan sesuatu, tapi mereka juga ingin sesuatu juga. Nah, kita juga harus pahami mereka itu ingin apa sih. Nah, yang lebih tahu dengan anak-anak ya terutama orang tua. Kalau di sekolah kan gurunya begitu kan. Jadi gurunya itu harus lebih tahu, lebih peka dengan anak-anaknya, kebutuhan dasar mereka itu apa. Dengan kita
Dengan kita mengetahui kebutuhan dasar anak-anak, terus akhirnya kan kita memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap anak. Jadi misalnya di sekolah kita itu ada 20 anak, kita perlakukan sama, maka outputnya itu nanti berbeda-beda karena daya tangkap anak itu berbeda-beda. Begitu, ya. Jadi setiap anak itu istimewa, kita harus memperlakukannya berbeda-beda. Sama halnya misalkan di kelas 1. Di kelas 1 ada anak, sebagian anak sudah lancar membaca, sebagian anak sudah belum lancar membaca. Kita pasti kan perlakuannya akan berbeda. Jadi tidak mungkin kita melakukan sama. Semuanya membaca halaman 1 sampai halaman 10. Semuanya menulis halaman 1 sampai halaman 5, ditulis semuanya. Ya kan anak kan beda-beda. Ada yang menulisnya lambat, ada yang lari-lari dulu tidak mau menulis, ada yang ngobrol dulu dengan temannya. Gitu kan, anak-anak kan berbeda-beda. Jadi kita melakukan anak berbeda-beda, kita melakukan pendekatan ke anak-anak, mereka itu butuhnya apa, gitu ya. Terus sehingga mereka akan fokus dengan apa ya. Jadi dengan sendirinya mereka sadar anak kebutuhannya dia, seperti itu. Ya. Berikutnya, motivasi perilaku. Tadi sedikit sudah disinggung tentang motivasi perilaku. Itu motivasi ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik diantaranya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia termotivasi untuk dia ada anak termotivasi untuk berangkat sekolah klasik agar dia itu menghindari hukuman. Ada, itu berarti motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Ada lagi yang saya harus berangkat kasih agar mendapatkan imbalan dari ibu guru. Jadi ibu guru ini yang bikin pakai hari makan kasih. Ada yang seperti itu. Nah itu kan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah ada lagi yang anak itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Jadi dia sudah menghargai tentang budaya positif itu harus dilaksanakan loh, dengan sadar dia harus melaksanakan dengan sukarela. Nah inilah motivasi intrinsik. Nah ini yang paling penting kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus menumbuhkan rasa percaya diri yang seperti itu, ya. Motivasi percaya diri yang muncul dari dalam diri sendiri dengan kesadaran seperti itu, ya. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada disiplin yang kita berbicara dengan konsep, ya. Ada yang dengan identitas gagal dan ada yang dengan berhasil. Kalau memberikan hukuman itu dianggap gagal. Memberikan penghargaan kenapa dianggap gagal juga? Iya. Hukuman dianggap gagal karena hukuman dianggap menyakitkan. Meskipun bukan berupa fisik, tapi bisa jadi si anak merasa sakit hati dengan perkataan, tidak hanya dengan fisik, ya. Terus ada lagi dengan hukuman anak merasa tidak nyaman, terus kemudian merasa takut, merasa tersiksa. Ada lagi yang akhirnya menyembunyikan kesalahannya karena dia itu takut dihukum. Terus akhirnya kulit menjadi tidak ramah. Ada juga yang seperti itu. Misalkan diberi hukuman terus akhirnya kulitnya jadi melunjak, langsung malas. Kadang ada yang seperti itu, ya. Terus akhirnya jadi tidak ramah dengan gurunya. Nah ini pemberian hukuman ini dianggap tidak efektif untuk dilakukan kepada murid atau anak-anak kita. Bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan juga dianggap tidak efektif karena penghargaan ini bisa merusak hubungan atau iri. Misalkan di rumah kita punya anak dua, anak yang A rajin, anak yang B tidak rajin. Nah kita memberikan hadiah penghargaan si rajin yang rajin di rumah, nanti ibu berikan mainan terbaru. Nah ini kan akhirnya membuat rasa iri kepada anak yang satunya, gitu ya. Terus kemudian mematikan kreativitas juga. Terus dengan adanya penghargaan ini akhirnya menghukum anak dengan sistem ranking. Jadi rankingan yang paling menonjol terlihat, yang tidak menonjol akhirnya terlihat sekali yang paling bawah. Itu akhirnya kan dianggap ini adalah gagal. Jadi akhirnya dianggap merampas hak menghargai diri sendiri. Lantas bagaimana kan yang dianggap
Berhasil atau sukses yaitu kita dengan konsep penerapan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu kita berikan penguatan jangka pendek, terus kemudian diberikan monitoring berkelanjutan, terus diberikan stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan apa ya namanya dengan adanya konsekuensi ini murid ini akan positif, terus berpikir positif sehingga dia tidak akan memiliki waktu untuk merenungi kesalahan karena dia itu selalu berbuat positif seperti itu. Nah, dengan restitusi sendiri murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, terus ini bisa berlaku jangka panjang dan murid juga menghormati dirinya serta orang lain serta teori kontrol dirinya memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Akan lebih jelas di slide selanjutnya. Sebentar ini kita bahas dulu tentang restitusi. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan. Jika anak melakukan kesalahan, dia tidak menebus kesalahannya dengan hukuman, tapi dia belajar dari kesalahan itu untuk memperbaikinya. Terus kemudian apa ya? Ini restitusi itu juga bukan paksaan dan restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan anak tersebut dan fokus pada karakter bukan tindakan seperti itu. Itu restitusi. Nah, di sini perbedaan contoh kasus. Seorang siswa melakukan perundungan kepada siswa lainnya. Perundungan itu pembulian. Nah, kalau diberi hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut untuk membersihkan kamar mandi. Guru marah-marah, akhirnya membuat siswa menjadi takut. Tapi dengan perlakuan konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi kepada siswa untuk menulis perjanjian tidak mengulanginya. Misalnya tidak menulis perjanjian tidak mengulangi perbuatan itu sebanyak 30 kali. Atau guru dengan tegas siswa menghormati guru karena gurunya menyuruh siswanya tadi agar menulis perjanjian konsekuensi tidak melakukan hal tersebut lagi. Tapi kan guru tidak memberikan hukuman. Nah, terus perlakuan restitusi itu bagaimana? Yaitu guru tadi seperti yang kasusnya Najar tadi, guru menanyakan dulu. Jadi kita memanajer siswa, menanyakan keyakinan pada dirinya, pada siswa tersebut, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Terus guru dan siswa secara terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Misalkan di sini contoh kasus perundungan, kalau pada hukuman guru langsung menghukum, kamu mengejek si A, kamu guru hukum untuk nyapu, membersihkan toilet, gurunya marah-marah, itu tidak bagus. Tapi kalau pemberian konsekuensi, jadi kamu membuli siswa A, konsekuensinya kamu harus berjanji menulis tidak melakukan hal tersebut sebanyak 30 kali. Jadi dia konsekuensinya harus ada konsekuensinya dari tindakannya. Tapi dengan perlakuan restitusi, jadi guru itu memanajer, melakukan pendekatan kepada siswa. Kenapa sih kamu melakukan itu? Kamu tahu tidak kalau pembulian itu tidak baik, dampaknya apa? Nah, dari situ siswa sadar bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik. Terus guru mengarahkan siswa untuk menuntut agar tidak mengulangi hal tersebut. Nah, efeknya dari restitusi ini berkelanjutan. Nah, 5 posisi kontrol restitusi di sini sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Di sini kecil-kecil ya buat tulisannya ya. Di sini contoh guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, guru menghardik siswa, menunjuk-nunjuk, kamu salah, berbuat salah.
terus apa namanya, kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, maka kamu tidak akan membuat yang lain itu tersakiti, anak-anak yang lain tersakiti. Ini contoh kasus, misalkan kasus pembulian. Nah, ini hasilnya si anak akan memberontak, anak menjadi pendendam, dan anak akan menyalahkan orang lain. Jika kita memberikan hukuman, sama halnya dengan orang tua, ya. Kalau kita menghukum, nanti anak itu nanti akan merasa dendam. Saya dulu waktu kecil, waktu melakukan kesalahan memecahkan piring sama ibu saya disuruh berdiri di depan. Lama sekali saya tidak diberi makan. Akhirnya dia nanti akan timbul sifat dendam. Nanti pada anaknya, dia punya anak juga memperlakukannya seperti itu. Karena dia kecilnya diperlakukan seperti itu, akhirnya dia punya dendam tersendiri yang ada di dalam benaknya. Akhirnya dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya, seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan membuat merasa bersalah, ya? Jadi orang tua atau gurunya itu ceramah, ngomong macam-macam, intinya bilang bapak atau ibu guru itu kecewa dengan kamu, kita itu sangat kecewa. Intinya membuat perkataan-perkataan yang membuat si anak itu merasa bersalah. Nah, maka dampaknya bagaimana? Maka si anak ini akan sering berbohong. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Seperti itu dampaknya kepada anak. Bagaimana dengan teman? Ya, dengan teman. Di sini guru di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi begini, ayolah, kamu kan anak yang baik. Yuk, di sini dong seperti itu. Jadi memperlakukan anak itu sebagai teman gurunya seperti itu. Dampaknya bagaimana? Maka si anak itu nanti akan ketergantungan. Kalau tidak ada guru itu yang menganggapnya sebagai teman, dia bertemu dengan guru yang lain, maka dia hanya bergantung dengan satu orang itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan pemantau? Nah, guru di sini memantau anak-anak jika melakukan kesalahan. Apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturan sekolah? Terus anak jawab, peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat, Bu. Seperti itu. Nah, dengan memantau, maka siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi, tapi hanya bila diawasi, ya, berarti kurang maksimal. Nah, yang terakhir, yang paling tepat untuk pemberlakuan disiplin adalah dengan memanajer. Nah, di sini memanajer, di sini maksudnya guru itu pendekatan kepada siswa. Contohnya di sini, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini akan hal-hal tersebut. Terus kemudian kalau kamu mau meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Contohnya siswa terlambat. Coba, apa yang kamu yakini sebagai seorang siswa itu harus bagaimana agar tepat waktu? Kita tidak boleh datang terlambat, Bu. Kita harus datang tepat waktu. Itu kan akhirnya timbul keinginan di dalam diri sendiri. Terus akhirnya bagaimana konsekuensinya kalau kamu terlambat? Kalau saya terlambat, maka saya mengikuti pelajarannya juga terlambat, ya, Bu. Nah, kita memberikan memanajer anak-anak seperti halnya di rumah pun sama. Saat anak melakukan kesalahan mencuri uang, ya kadang kan ingin membeli mainan tapi dia dengan mencuri uang, ngambil uang secara langsung dari dompet bapak ibunya. Nah, kalau kita memarahi, nanti timbulnya seperti ini. Anak itu nanti dia akan memberontak, dia akan berdendam. Tapi kalau kita perlakuannya dengan perlakuan manajer, kita apa ya? Kalau bahasa sini dijagong, nah bahasa Indonesia-nya apa ya, Bu? Didudukkan bersama, ya, kita ajak komunikasi bersama, kita ngobrol. Kamu tahu tidak, mencuri itu dosa. Kita berikan ungkapan-ungkapan yang bisa membuat anak itu memunculkan keyakinannya bahwa kegiatan mencuri itu tidak baik loh. Maka seharusnya itu bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Seperti itu. Jadi kita berikan arahan-arahan. Kamu tahu tidak kalau mencuri itu tidak baik? Iya. Terus akan mengulanginya lagi atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi kita berikan arahan
lagi, terus akhirnya kan itu dampaknya akan sampai ke depan bahwa oh iya ternyata mencuri itu tidak baik seperti itu. Tapi kalau kita memarahinya, mencuri uang ibu, ini salah, mencuri ini, kita memarahinya kan, oh kita hukuman seperti itu. Tapi besoknya kita mengulanginya lagi, tapi kalau dengan hati insya Allah tidak seperti itu. Nah, pembinaan manajer ini maka akan menguatkan watak atau karakter anak seperti itu ya. Nah yang terakhir, keyakinan kelas. Kita dengan membuat keyakinan kelas, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi untuk membuat keyakinannya tidak berdasarkan keyakinan agar tidak ditilang, tidak seperti itu, tapi kita buat keyakinan bahwa kita memakai helm itu untuk melindungi kepala pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Sama halnya misalkan peraturan tentang menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Tujuannya biar tidak tertular virus, nanti dimarahi oleh dinas kesehatan. Tidak seperti itu. Tapi kita buat keyakinan ke anak bahwa dengan cara mencuci tangan maka tangan kamu menjadi bersih. Kalau tangan bersih pada saat makan, maka virus atau kuman tidak akan ikut masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan sakit seperti itu. Sama halnya tadi dengan misalkan mencontek di kelas, ya, membuat peraturan dilarang mencontek di kelas. Artinya bukan berarti melarang anak, intinya anak itu tidak boleh mencontek, tapi di situ menumbuhkan keyakinan bahwa anak itu bisa mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengerjakan ulangan dengan kemampuannya sendiri. Makanya timbul peraturan kelas tidak boleh mencontek seperti itu, ya. Jadi kita sarankan kepada anak-anak jangan hanya memberikan dilarang mencontek, tapi kita juga berikan alasan-alasan yang membuat keyakinan kenapa peraturan itu dibuat seperti itu. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa aksi nyata saya kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 6 dan sudah berjalan sampai sekarang. Terus kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak, bersifat secara menyeluruh, terus dibuat dalam bentuk positif dan kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, tapi mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan keluarga kelas dilibatkan, gitu ya. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6 diantaranya saling menghargai dan menghormati, meningkatkan disiplin, selalu menjaga kebersihan, selalu bekerja sama, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh, terus mengambil keputusan dengan musyawarah, membudayakan membaca. Budaya membaca ini disepakati di kelas 6 dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Terus akhirnya setiap warga kelasnya melakukannya dengan sukarela. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi sekilas dibahas tentang restitusi. Jadi restitusi adalah proses kolaborasi untuk mengajak siswa mencari solusi pada suatu masalah. Ya tadi ya, restitusi adalah memanajer anak untuk menghadapi solusi dari suatu masalah, gitu ya. Jadi siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa sih mereka, seperti apa sih yang mereka inginkan. Nah, jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka siswa yang dilakukan guru apa saja? Berarti mengingatkannya, terus kemudian apakah hanya memberikan hukuman? Jadi misalkan siswa melakukan kesalahan seperti tadi, apakah guru hanya akan memberikan hukuman atau kita melakukan restitusi sebagai manajer seorang guru? Kita berarti melakukan manajer terhadap siswa tersebut. Jadi kita tidak memberikan hukuman. Itu segitiga restitusi seperti ini ya. Nah, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, di sini kita harus mampu meyakinkan anak dengan mengatakan kalimat-kalimat contohnya seperti ini. Tidak
ada manusia yang sempurna loh. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu ya. Tadi kita memberikan contoh-contoh yang lain itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang perlu dilakukan adalah memahami hingga anak itu merasa dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu langkah ketiga, segitiga restitusi, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Jadi sangat penting bertanya kepada anak tentang kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal. Jadi bertanya kepada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan ketika mereka nanti sudah menemukan gambaran masa depannya. Kemudian guru membantu anak untuk fokus, jadi guru itu menuntun ya agar anak itu fokus dengan keyakinannya seperti itu. Itu ketiga restitusi. Terima kasih sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, karena ilmu itu tidak akan bermanfaat jika hanya saya sendiri, tapi sedikit-sedikit kita harus menularkan, dan mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, lingkungan sekolah, dan juga dengan masyarakat. Tentunya kita tidak akan berjalan jika kita sendirian, kita juga harus saling kerjasama dan saling berkolaborasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.